Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketakwaan itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian semuanya, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Dan juga orang yang senantiasa meningkatkan iman takwanya, Allah berikan barokah. Seandainya suatu negeri, suatu negara, suatu bangsa, dia senantiasa meningkatkan iman takwanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah. Barokahnya dari langit maupun dari bumi. Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna, akan kami bukakan, barakatim minas samai wal ard, keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, disebabkan atas perbuatan mereka. Al-A'raf 96. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila itu suatu negeri dia senantiasa meningkatkan iman takwanya, maka keberkahan akan diperoleh oleh rakyatnya. Indonesia adalah negeri yang kaya raya, akan tetapi sekarang ini kita merasakan bagaimana kalau hujan kebanjiran, kalau kemarau kekeringan, ini salah satu tanda dari berkurangnya barokah. Asbab apa? Asbab maksiat yang dilakukan oleh kita semuanya. Oleh karena itu, kemaksiatan yang dilalaikan, kemaksiatan yang tidak ditegur, tidak dicegah,
maka akan timbul bahaya yang lebih besar lagi. Allah menegurnya bisa berupa bencana, Allah menegurnya bisa berupa kematian dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang terdahulu mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan, diazab oleh Allah, asbab mereka maksiat pada Allah. Mereka menentang Allah, mereka menentang nabinya. Kita lihat bagaimana kisahnya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam usianya 950 tahun. Beliau setiap baik malam maupun siang berdakwah kepada kaumnya. Akan tetapi kaumnya tidak mau mendengarkan. Ketika Nabi Nuh alaihissalam memberikan nasihatnya, memberikan peringatannya, memberikan kabar gembira akan surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka menutup telinganya. Kemudian ditutup mukanya. Saking apa? Tidak mau mendengarkan nasihat dari Nabi Nuh alaihissalam. Mereka memperolok-olok Nabi Nuh. Allah murka. Allah datangkan banjir bandang. Ya. Termasuk anaknya yang gak mau ikut. Wahai anakku, kemari, masuk ke dalam kapal. Tidak ayah, saya mau mencari perlindungan ke atas gunung. Wahai anakku, hari ini tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ayah, saya mau pergi. Dan anak itu pun akhirnya tenggelam, mati bersama orang-orang yang kafir. Mati semuanya mereka. Asbab mereka tidak taat pada Allah dan tidak taat pada nabinya. Allah azab mereka dengan banjir yang sangat besar selama 40 hari. Kita lihat pula bagaimana kisahnya kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka juga memperolok-olok Nabi Hud, tidak mau taat pada Nabi Hud, tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin topan yang sangat dingin disertai gemuruh yang sangat menggelegar. Ya. Diazab oleh Allah selama 7 malam 8 hari. Mereka mati bergelimpangan seperti pohon korma yang sudah lapuk. Mereka mati semuanya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasul. Begitu pula kaumnya kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Mereka juga menentang Nabi Saleh alaihissalam. Bahkan mereka menentang, mana azabnya yang katanya kalau tidak taat pada Allah akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahkan menentang seperti itu. Nabi Saleh diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah batu yang sangat besar. Di dalamnya ternyata ada unta betina yang bisa diminum air susunya. Ketika mereka membutuhkan air, silakan ngantri, ya. Silakan ngambil air susunya, ngantri. Tetapi kaum Nabi Hud memang ngayal, nggak mau diatur, bahkan tidak cuma nggak mau ngantri, mereka membunuh unta yang termasuk mujizat dari Nabi Saleh itu. Allah murka, Allah datangkan azab dengan suara yang menggelegar. Ya, mereka hancur berkeping-keping seperti gak ada kehidupan sebelumnya, hancur semuanya. Begitu pula penduduk Madian. Penduduk Madian itu kaumnya Nabi Syuaib. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kaum Sodom. Kaum Sodom ini kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Mereka melakukan cinta sejenis, homoseksual. Kalau istilah sekarang LGBT, ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ini penyakit yang harus disembuhkan. Kalau tidak disembuhkan akan menular. Ini bahaya buat bangsa kita. Kaum Nabi Lut, mereka melakukan homoseksual, Allah azab dengan apa? Ya, tanahnya diangkat ke langit, kemudian dicungkir balikan, dibenturkan ke dalam bumi lagi, hancur mereka. Sudah itu dilemparin
batu-batu yang sangat panas bertubi-tubi, mereka mati semuanya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan yang kita lakukan itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita mencegah, terutama untuk diri kita dan keluarga kita, jangan sampai berbuat maksiat, berbuat kesyirikan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji bangsa kita dengan berbagai cobaan, bencana di mana-mana. Lombok, di Palu, ya, Sulawesi Tengah, dan di tempat yang lainnya, ya. Ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk sadar, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah uji dengan apa? Baru-baru ini, ya, kita mendengar berita, ya, pembakaran bendera tauhid yang sangat-sangat menyayat hati kita semuanya bagi kaum muslimin, ya, sangat menusuk hati bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, ya, kita bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bangsa ini diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kerukunannya. Karena kerukunan itu, persatuan itu adalah yang sangat penting. Ukhuwah itu sangat penting dan susah. Kalau sudah pecah, susah untuk bersatunya. Oleh karena itu, bersatulah, jangan sampai bercerai-berai. Jadilah kita penyelesai masalah. Kita ademkan suasana ini supaya bangsa ini berdamai, senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalaupun salah, minta maaflah. Tawadu, ya. Kalau minta maaf, selesai. Urusan hukum, urusan aparat yang berwenang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sombong. Karena sombong itu Allah murka. Iblis kenapa diusir oleh Allah Subhanahu wa taala? Asbab sombong. Ya, tidak mau mengikuti perintah Allah. Fir'aun sombong, ngaku jadi Tuhan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun sombong karena hartanya dia mengaku bukan dari Tuhan, karena usahaku. Sombong, ditenggelamkan juga ke dalam bumi. Ya, orang-orang yang sombong, Allah murka, Allah akan mengazab mereka. Ya, sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bersikaplah tawadhu, rendah hati. Bila kita salah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada orang yang disakiti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubatlah. Bagaimana solusinya? Yang pertama adalah banyak membaca istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semuanya dengan taubat yang sesungguhnya. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini, ya, kerusakan di dalam negeri kita yang tercinta, Allah berikan ujian, banyak bencana, itu asbab kita semuanya banyak maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah Ar-Rum ayat 41 Allah sebutkan, Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, solusinya adalah banyak istighfar, membaca istighfar astaghfirullahalazim, ya, supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Jikalau kita senantiasa istighfar, ya, Nabi saja istighfar, beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
tetapi beliau senantiasa membaca istighfar setiap hari 70 kali, di riwayat lain 100 kali. Kita yang banyak dosanya, harusnya kita lebih banyak lagi membaca istighfar setiap waktu. Yang kedua, istiqomah. Yang pertama, istiqomah di dalam akidah kita. Akidah kita yang lurus, jangan sampai mencong. Ya, kita percaya pada Allah tapi percaya juga pada dukun. Nah, itu dua, itu namanya syirik juga. Apalagi kita sampai percaya pada keris, pada jimat, pada yang lainnya yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang lurus. Kemudian istiqomah di dalam ibadah. Rajinlah ibadah, membaca Al-Qur'an, zikir, salat awal waktu di masjid berjamaah. Ini yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, subhanallah. Kalau kita sudah istiqomah di dalam ibadah, kita istiqomah pula di dalam kerjaan kita. Istiqomah di awal, semakin naik jabatan tetap istiqomah, semakin naik jabatan istiqomah. Biasanya orang yang naik jabatannya itu cobaannya sangat besar. Harta, tahta, wanita, itu adalah cobaan semuanya. Kalau kita istiqomah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan hadiah surga. Orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, ya. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhanku, kemudian dia istiqomah, ya, maka Allah akan turun pada mereka dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih hati. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Ya, Allah akan memberikan kabar gembira berupa surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian kepada negeri yang tercinta ini. Allah berikan kepada negeri ini barokah baik dari langit maupun dari bumi, dan Allah jauhkan dari mara bahaya segala cobaan, baik cobaan bencana alam maupun cobaan perpecahan. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita sampai akhir hayat kita, menjadikan kita orang-orang yang akhir hayat kita husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله